Halo sobat bisnis Kocok, we got you bro. Berjumpa lagi pada sesi bedah buku kali ini. Jadi pada sesi bedah buku kali ini kita akan membahas buku dari Morgan Housel yang berjudul Psychology of Money. Lebih tepatnya kita akan membahas pada bab 16 dengan subjudul Aku dan Kamu. Sebelum kita masuk pembahasan bedah buku, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alex, saya ditemani dua rekan saya. Ada siapa? Saya Nadia. Dan saya Okta. Oke, jadi kita akan membahas bab 16 di buku Psychology of Money Morgan Housel. Itu dari bab 16 ini saya membaca itu secara garis keseluruhannya itu membahas tentang investasi ya teman-teman. Itu yang pertama itu ada aturan utama keuangan, terus sama pedagang jangka pendek itu yang garis besarnya. Mungkin kita mulai membahas dari teman-teman dulu apa pelajaran yang bisa diambil dari bab 16 ini. Mungkin dari Mbak Okta terlebih dahulu. Oke. Setelah membaca bab 16 ini, yang saya tangkap itu bagaimana cara kita berinvestasi. Jadi kayak investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Terus yang Okta dapat itu bagaimana rencana kita mau menginvestasikan itu. Jadi kayak contohnya misal kalau misalnya kita punya uang 100 juta mau diinvestasikan ke jangka pendek itu sedikit kurang cocok dikarenakan nanti kalau misalnya mengalami penurunan itu nanti langsung habis uang kita segitu. Tapi kalau misalnya kita jangka panjang, uang 1 juta itu bakalan untung di kita. Terus kalau misalnya dalam jangka pendek itu lebih baik kita itu yang nominal kecil-kecil, misal di bawah 1 juta atau berapa itu. Jadi kalau misalnya nanti mengalami penurunan, nanti kita nggak rugi-rugi amat gitu. Oke, berarti sebelum melakukan investasi kita perlu melakukan persiapan terlebih dahulu ya, kayak berapa sih nominal yang tepat tuh buat investasi. Misalnya tadi Mbak Okta kan bilang investasi jangka pendek itu nominalnya sebaiknya jangan terlalu gede kan? Iya. Takutnya sekalinya kita mengalami kerugian itu bisa habis semua kan duit yang kita investasikan. Ya itu sama kayak yang ada di ini Kak, di contoh di bukunya bab 16 itu kan dia membahas saham Yahoo di sana. Nah saham Yahoo itu kan juga tinggi waktu itu, jadi cocok untuk jangka panjang gitu. Berarti sebelum melakukan investasi teman-teman itu perlu melakukan sedikit mencari tahu lah tentang investasi yang baik mengenai nominal, terus investasi yang baik jangka panjang atau jangka pendek itu seperti apa, terus mau menaruh nominal yang baik itu untuk investasi itu seberapa. Iya betul. Kalau dari Mbak Nadia sendiri? Kalau dari buku bab 16 yang saya baca dan yang saya tangkap itu tentang investasi, di mana dia itu investasinya di bidang keuangan. Nah, kalau di bidang keuangan itu dia seperti kayak investasinya gagasan bahwa seperti aset rasional, di mana dia itu harus bisa membedakan antara investasi dengan cakrawala yang berbeda. Jadi kita harus mengira-ngira nih kalau misalnya investasinya itu mau jangkanya itu seperti 30 tahun ataupun 50 tahun ke depannya. Nah itu kita harus mengira-ngira. Selain itu untuk investasi di bidang keuangan kita juga harus cerdas dalam melibatkan analisa dalam investasi, di mana kita itu harus menganalisa investasinya itu seperti apa untuk kedepannya gitu. Jadi untuk jangka panjang juga gitu. Oke, berarti kalau kita melakukan investasi, misalnya kan kita ini nggak tahu nih kita mau investasinya jangka pendek atau jangka panjang. Iya. Nah kita sebelum melakukan investasi kita melakukan analisa. Iya, analisa yang kita investasikan itu mau yang bagaimana sih? Tapi kalau misalnya investasi tanpa perencanaan, saat kita melakukan analisa investasi kita yang sebelumnya kita maunya investasi jangka pendek, nah itu bisa jadi kita melakukan investasi jangka panjang karena kita sudah melakukan analisa terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman di luar dari topik buku ini, teman-teman udah melakukan investasi apa sih dalam hidup teman-teman masing-masing?
dari Bapak mungkin investasi dalam bidang apa? Investasi untuk diri sendiri ya mungkin. Diri Jadi mungkin kalau yang mudah kita jangkau itu seperti emas gitu ya, kayak soalnya kalau misalnya buat investasi kayak di saham-saham gitu belum bisa sih, soalnya belum mau belajar juga. Semoga aja abis ini punya keinginan untuk belajar. Kalau sekarang baru ke ini sih emas dulu. Iya, soalnya cewek juga kan agak. Kalau investasi kan nggak perlu dalam hal itu ya, misalnya emas kan kita, misalnya cewek-cewek ini kan investasi dalam apa muka atau apa. Oh iya. Kan itu kan bisa dibilang kan cewek-cewek biasa bilang investasi kan. Oh iya betul. Setuju. Kalau saham kan perlu belajar lagi ya teman-teman. Iya, kalau misalnya seperti itu. Kalau investasi di muka kan kita tinggal buka di YouTube gitu ya. Kan itu kan bisa beli apa sih kalau Skincare, cewek ya, kan itu kan investasi. Iya juga, betul kan? investasi ke wajah, ke badan gitu ya. Sebenarnya cowok juga ya loh kak. Jadi kayak investasi di muka tuh nggak harus cewek gitu. Kalau dari aku sih sendiri mungkin investasinya cuman pakai itu ya sabun muka, belum terlalu apa sih yang pakai skincare. Iya tapi itu udah termasuk sih. Oh, ya. Investasinya masih 20 ribuan, 50 ribuan. Belum yang terlalu gede. Tapi aku pernah mau coba sih investasi di bidang saham, tapi emang kalau investasi di bidang saham tuh nggak bisa yang sehari langsung mau nyoba langsung masukin uang. Jadi kalau mau investasi itu perlu dibelajar lagi sih investasi seperti apa, terus teori yang mau digunakan seperti apa, terus ada pembelajarannya sih sebelum masuk ke investasi. Dan juga kalau aku lihat-lihat kalau mau investasi saham kayak gitu biasanya kebanyakan cowok yang lebih tertarik. Kalau cewek tuh sedikit gitu. Mungkin ada sih tapi iya sedikit ya. Iya sedikit banget sih karena itu apa ya? Aku punya dosen kan dia mainnya saham gitu, terus dia sampai mainnya saham udah lama, terus dia ngajuin ke kampusku buat buka mata kuliah saham gitu buat ngajarin ke anak-anak. Yeah. Terus pas aku masuk di kelasnya tuh ceweknya tuh cuma 1-2 orang yang lain tuh cowok semua tuh. Jadi yang pengen belajar itu tuh cuma cowok-cowok tuh. Iya, soalnya aku udah pernah gitu ya cari di YouTube gimana sih caranya saham gitu. Pasti tuh cowok yang punya buat itu ya bahas soal saham. Yang ngasih tutorial. Oh ya, tutorial cowok-cowok gitu. Jadi nggak sedikit nggak tertarik. Itu kan mainnya kan di angka gitu ya. Iya. Nggak suka yang rumit kalau cewek kan. Jadi harus benar-benar diperhatiin betul. Kalau dari mana dia? Kalau dari aku sendiri punya pengalaman sih kayak dulu kan aku waktu kuliah ada pelajaran manajemen. Nah kalau di manajemen itu tentang analisis resiko keuangan, dimana aku suruh praktek pakai aplikasi, aku lupa namanya, itu aplikasinya suruh investasi pertama itu 20.000. Nah itu aku coba deh 20.000, terus aku akhirnya pakai itu coba praktekkan, terus aku investasi. Nah semenjak waktu itu 1 minggu kemudian, nah itu udah naik, tapi sedikit-sedikit nggak langsung banyak, terus naiknya itu berapa ya, 30.000. Nah untuk itu uangnya juga bisa ditarik, tapi aku diemin di situ gitu. Terus saat ini sampai sekarang nggak tak buka itu investasinya gimana, udah nggak tak lanjut karena ratusan juta tahu ya. Iya. Terus tapi aku mikirnya kalau investasi itu kan ada resikonya kan, naik turunnya gitu kan, kita nggak tahu, jadi udah nggak tak lanjut lagi. Aku menyambungin resiko ya, teman-teman juga perhatiin sih mau investasi itu kan sekarang marak investasi yang bodong itu ya, yang kita tuh dibodohin sama bot tuh loh, komputer. Jadi kita masukin, dimenangin dulu, terus pas kita udah senang terus kita masukin uang yang lebih banyak, itu bisa jadi kita dikalahin gitu loh. Jadi hitungannya sama kayak judi online gitu loh. Iya tahu. Jadi perlu diperhatiin juga yang benar-benar udah benar-benar paten lah ini untuk investasi aplikasinya kayak gitu. Oke, mungkin dari aku untuk penutup aku ingin bacain rekomendasi dari Morgan Housel sendiri mengenai bab 16 ini, itu adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mengidentifikasi permainan investasi apa yang Anda mainkan. Bertahun-tahun yang lalu Morgan Housel menulis hal ini sebagai filosofi investasinya.
Saya seorang investor pasif, optimis terhadap kemampuan dunia untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi real, dan saya yakin bahwa dalam 30 tahun ke depan pertumbuhan tersebut akan menambah investasi saya. Oke, mungkin sekian pembahasan bab 16 dari kami. Sebagai penutup, kami dari Kocop ingin memperkenalkan produk-produk dari kami yang mungkin bisa membantu bisnis teman-teman. Mungkin dari teman-teman ingin memperkenalkan produknya apa aja? Oke, di sini kita ada beberapa produk seperti produk barcode, printer barcode, terus printer label, terus ada timbangan digital juga, terus ada cash drawernya juga, terus kita juga ada scanner barcode-nya juga. Selain unit-unitnya, kita juga ada supplies-suppliesnya seperti label ataupun ribbon, atau masih banyak lagi sesuai kebutuhan bisnis kakak semua. Betul sekali. Selain yang disebutkan oleh Kak Nadia tadi, kita juga melayani untuk kakak-kakak semua yang mau custom nih, custom label dengan ukuran tertentu, jenis tertentu, atau nanti kakak mau request warna tertentu, kita juga bisa. Dan juga kita ada custom lanyard dan juga preprint yang bisa kakak custom jika sudah ada desainnya, nanti dapat kita proses. Oke, mungkin mau dikit teman-teman juga yang mau sepaket nih untuk kebutuhan kasirnya. Kita juga ada paket printer, paket tablet, paket komputer kasir. Jadi teman-teman nggak perlu beli lagi per satuan, tapi langsung per paket seperti itu. Oke, mungkin sekian pembahasan bab 16 buku Morgan Housel dari kami. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih.